Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik pemirsa Opini, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini bersama Bapak Mayor Akhirudin. Nah Pak, ini segmen ketiga biasanya kita tentang perakiraan cuaca nih. Akhir-akhir ini, menurut Bapak perakiraan cuaca, maksudnya cuaca yang Bapak rasakan seperti apa? Ya kalau sekarang ini cuaca agak setelah tabut ini kan kita Panas Pak ya? panas terus ini. Jadi kita berharap juga kepada masyarakat ya panas ini ya kita jaga kondisi. Karena dari hujan ke panas nanti biasanya kan ada gangguan yang bisa kayak flu, pilek. Nah, untuk itu kita harapkan kepada masyarakat untuk jaga kebugaran. Oke. Ya, mungkin bisa juga berolahraga pagi atau berjemur Ya, kan. benar-benar. Nah, kita harapkan seperti itu biar tetap kebugaran kita tetap terjaga. Oke. Dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam dulu. diri kita sendiri. Oke, baik para pemirsa, inilah cuplikan BMKG yang kami dapatkan untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Itulah tadi perakiraan cuaca yang sudah kita dapatkan dari BMKG pada hari ini. Kita lanjutkan lagi nih Pak, gitu kan. Nah, untuk prepare selain dari dalam diri sendiri nih, apa aja nih prepare ya kalau misalnya kita cuaca panas atau tiba-tiba hujan, apa aja yang harus kita siapkan nih Pak? Ya kepada para masyarakat ya kita berharap dia harus siapkan juga antisipasi ya terutama yang berkendaraan motor. Ya. Apabila dia berkendaraan bermotor, apabila ada situasi yang seperti ini mendadak ya kita harus siapkan mantel hujan. Mantel hujan ya. Mantel hujan harus siap kemana-mana. Karena saya juga ketika bermotor kita siapkan juga mantel. Jadi ketika kita udah siap. Iya. Nah, untuk jaga kondisi kita. Karena pakai motor lebih cepat Lebih kan, ya? cepat, lebih cepat. Mau kemana-mana Ya, lebih ya. cepat gitu kan. Ya. Baik lagi nih Pak, di tema kita pada hari ini menyimak cerita perjuangan para veteran nih Pak. Dari Bapak bertugas selama di lapangan, mungkin lamanya di lapangan kayak gitu kan. Menjabat jadi kepala kantor veteran ini udah berapa lama Pak? Kalau jabatan saya di veteran, jadi kepala ini baru 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Nah, Di 1 tahun 3 bulan nih Pak, gitu kan, ada nggak, maksudnya cerita yang bisa dibagikan dari perjuangan-perjuangan para veteran-veteran dulu, baik dari cerita veteran kemerdekaan atau mungkin yang pernah Bapak tumin selama setahun ini? untuk cerita veteran ini mungkin saya bisa juga ambil cerita dari orang tua saya. Oh iya, termasuk veteran juga Ya, Pak, termasuk veteran. Ketika dia berjuang itu tuh di daerah-daerah pegunungan di daerah Sumatera Barat itu kan dia ikut di dalam batalion yang dia ikuti di situ. Dia sebagai medis atau perawat. Apabila terjadi mungkin ada yang sakit kena tembak dan apa, dia ikut langsung di situ. Jadi ceritanya seperti itu yang pernah saya dengar dari orang tua yang saya dapati kan gitu. Nah, jadi begitulah perjuangan orang tua atau veteran-veteran kita dulunya di dalam di dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan beliau kan gitu di negara kita ini.
Bagaimana kondisi saat, maksudnya dari cerita yang mungkin pernah Bapak dapatkan dari ibu gitu kan, saat itu Ya kita susahnya gitu kan. susah gimana ya? Karena mungkin medis itu sangat penting di dalam pertempuran itu. Iya, iya. Nah, jangankan zaman dahulu, zaman saya ke Aceh aja medis itu sangat penting apabila ada anggota kita yang kena kan gitu. Itu yang paling faktor utama sekali. Nah, itu yang harus kita ini kan. Kemudian kalau ceritanya lagi dari yang veteran pembela, ini yang pernah saya dengar juga, veteran pembela yaitu Brigadir Jenderal Dahlan Idrus. Dia kalau di TNI-nya tuh lettingan tahun 70-an. 70-an. Nah, 70-an. Jadi ketika dia berangkat suatu tugas operasi ke Kalimantan, ketika dia Kalimantan udah selesai nih, dia harusnya kan dia kembali, malah di tengah jalan dia harus berangkat ke Timor Dengan tugas yang baru. dengan tugas yang baru. Nah, itulah beratnya perjuangannya para veteran-veteran pembela kita itu. Belum sempat bertemu Belum keluarga. sempat ketemu anak keluarga, dia udah langsung dibelokkan ke Timor. Gitu. Nah, itu beratnya perjuangan. Jadi ya keluarga ya terpaksa pasrah karena memang kita ini militer harus untuk negara yang paling utama. Karena sudah konsekuensi juga. Konsekuensinya seperti itu. Ya. Jadi keluarga seorang TNI itu kan, itu harus sedia Harus dan siap. siap. Gitu. Dengan Ya. segala situasi. Dengan kondisi. segala situasi dan kondisinya. Pun pulang dengan nama pun kita harus siap gitu. Harus siap sebagai dan keluarga juga, orang tua juga harus siap. Ketika anaknya gugur di medan pertempuran, ya terpaksa dia ikhlas menerimanya karena udah menjadi kontrak yang untuk negara gitu. Itu yang harus Gitu. Berarti di Bengkulu sendiri Pak sudah tidak ada lagi kah veteran yang ini atau masih ada tersisa? Veteran Masih. Kemerdekaan ya? Kalau veteran Bila- kemerdekaan masih ada. Masih ada. Masih ada, tapi tidak banyak, tidak. Sudah tidak Ya, banyak lagi ya? Tidak banyak. Masih ada. Paling sekitar orang nggak nyampe 10 orang lah lagi paling kalau Pernah bercerita nggak beliau sama Bapak sendiri gitu kan? Bahwa perjuangan beratnya dulu. Kalau perjuangan beliau itu kalau kita lihat ya hampir sama lah dengan perjuangan para pembela itu tadi. Jadi dari ujung ke ujung juga, dari suatu daerah ke daerah lain juga dia berjuang kemerdekaan ini, kan gitu. Karena tahun dulu itu kan orang berjuang dengan memang berjalan kaki, ya kan. Nah, apalagi perjuangan kemerdekaan. Nah, kalau perjuangan pembela kan masih pakai transportasi ya ke Kalimantan, ke Timor, ke Irian, masih pakai Kapal, pakai kapal laut. Kapal laut ya. Ya. Dan itu berhari-hari. Dan itu bukan berhari, berminggu-minggu, sebulan baru nyampe kan gitu. Gitu. Nah, kalau sekarang kan memang kalau kita di TNI masih pakai kapal, ya masih pakai kapal kita. Artinya tugas veteran atau pahlawan zaman dulu tuh memang benar-benar luar biasa. Memang berjuang untuk negara dan bangsa itu, dan jiwanya sepenuhnya untuk bangsa dan negara. Dia tidak akan mikirkan yang lain. Dan ketika kita udah merdeka, nah inilah yang harus jadi perhatian kan dia. Itu ya. Dan dari cerita yang pernah Bapak dapat gitu, betapa beratnya gitu kan, jauhnya mungkin dari Kalimantan langsung ke Timor gitu kan, gitu kan. Bapak sendiri pernah merasakan hal yang sama kah dari perjalanan dinas gitu atau seperti apa? Kalau perjalanan dinas, kalau saya sih mungkin tidak seberat yang dilewati oleh senior. Tapi ada juga sih mungkin kawan-kawan yang saya mungkin ada. Karena mungkin saya bilang begini, karena ketika saya di Jakarta, saya kan ya di Jakarta aja, kita tidak tugaskan ke medan operasional. Tapi ketika kita udah di Bengkulu, sudah jadi perwira, jadi batalion, kita ya di batalion itu memang harus berangkat, kita berangkat. Sudah Kita siap ya Pak ya? Udah siap, kita harus berangkat sesuai perintah pimpinan. Kalau pimpinan merintahkan, ya kamu berangkat. Kenapa? Karena kan tidak semuanya juga yang harus diberangkatkan ke medan operasional dan operasi tersebut. Kenapa? Karena di satu sisi home base juga harus dijaga. Butuh strategi juga. Pertama strategi, yang kedua juga di home base
atau di tempat kita itu, di home base kita harus tunggu juga. Yang bertanggung jawab siapa? Harus ada yang bertanggung jawab. Ya itulah kita tinggal. Ada yang tinggal, ada yang berangkat kan gitu. Tapi kan tidak semuanya yang tinggal. Karena harus posisinya memenuhi standar operasi tadi yang kita berangkatkan ke medan operasi kan gitu. Oke, baik Ya. Bapak, ditahan dulu mungkin ceritanya gitu. Untuk para pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.